NIM 17135210110. Di sini saya akan membuat video praktikum terkait mata kuliah dinamika populasi ikan, di mana parameter yang digunakan adalah pengukuran panjang ikan, bobot ikan, serta reproduksi pada ikan. Jadi, praktikum kali ini saya menggunakan ikan tongkol atau nama latinnya biasa disebut dengan Eutinus affinis. Sedikit penjelasan tentang ikan tongkol ini. Jadi ikan tongkol tersebut merupakan ikan yang hidup di perairan atau kolong perairan. Jadi hidupnya secara bergerombol, terus tubuhnya berbentuk torpedo yang berfungsi untuk memudahkan ikan saat berenang. Untuk selanjutnya kita simak video berikutnya. Ikan tongkol ini memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki sirip dada atau pektoral, kemudian ada sirip punggung atau dorsal, dia mempunyai dua, yang pertama besar dan kedua kecil, terus ada dua pasang sirip perut atau ventral, terus ada sirip ekor atau caudal, kemudian ada sirip anal di bawah dan itu namanya finlet atau sirip tambahan kecil. Dan selanjutnya itu ada gurat sisi atau bentuknya tidak beraturan. Jadi sedikit penjelasan mengenai finlet. Finlet itu merupakan sirip kecil tambahan yang terletak di belakang sirip punggung kedua dan mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ketika berenang. Sedangkan gurat sisi itu nama lainnya adalah linea lateralis, di mana berperan sebagai proses osmoregulasi. Video selanjutnya adalah pengukuran panjang ikan dengan menggunakan garisan. Yang pertama kita akan mengukur panjang ikan TL, di mana total length ini dimulai dari anterior mulut sampai ujung ekor dan didapat nilai sebesar 27,5 cm. Kedua, kita akan melakukan pengukuran panjang ikan SL atau standard length, di mana dimulai dari anterior mulut sampai pangkal ekor dan didapat nilai sebesar 25 cm. Ketiga, ada pengukuran FL, di mana forehead length ini dimulai dari anterior mulut sampai lekukan ekor, kemudian didapat nilai sebesar 26 cm. Untuk parameter panjang sudah diketahui, sedangkan untuk parameter bobot kita tidak menggunakan karena keterbatasan alat di rumah. Yang terakhir ada parameter reproduksi, di mana dimulai dari pembedahan anus menuju ke arah rongga mulut. Jadi pembedahan ini dilakukan dengan menggunakan gunting dan dilakukan secara pelan agar organ yang akan kita ambil tidak pecah atau tidak rusak. Setelah itu kita lakukan dengan membuka bagian yang sudah digunting. Jika bagian yang sudah digunting belum kelihatan organ yang akan kita ambil, maka kita bisa melakukan pengguntingan lagi supaya organnya kelihatan dan dapat diambil ya. Jadi organ yang akan diambil itu ada gonad, di mana gonad ini untuk mengetahui tingkat reproduksi pada ikan, sedangkan letak gonad itu jadi satu dengan lambung. Jadi kita harus mengambil keduanya agar tidak pecah. Setelah kita mengambil gonad dan lambungnya, maka yang dilakukan adalah memisahkan antara gonad dan lambung. Kemudian gonad bisa diamati untuk mengetahui tingkat reproduksi pada ikan. Sebelum melakukan pengamatan pada gonad, jadi terlebih dahulu kita harus membersihkan darah di sekitar organ gonad maupun lambung, agar gonad yang diamati nanti itu lebih kelihatan jelas.
Untuk membedakan antara gonad dan lambung itu sangat gampang ya teman-teman. Untuk gonad itu memiliki 2 pasang. Jadi kalau bukan 2 pasang itu bukan gonad, melainkan namanya lambung ya. Selain itu, untuk membedakan antara gonad jantan dan betina dapat dilihat dari warnanya ya. Jika warna putih itu merupakan gonad jantan, sedangkan warna agak kemerah-merahan itu gonad dari betina. Dan ini merupakan gonad dari betina. Jadi selanjutnya kita menentukan kriteria tingkat kematangan gonad menurut Casey in Effendi tahun 1997. Ini merupakan TKG tingkat pertama, di mana ovarium seperti benang, panjang sampai ke rongga tubuh, dan permukaannya ovarium sangat licin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yova Tresya Galingging, NIUM 17 13 52 10 14, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktikum yaitu mengenai tingkat kematangan gonad. Jadi ikan yang akan saya lihat tingkat kematangan gonadnya itu yaitu ikan gembung dengan nama latin Rasteluriger canagurta. Ikan gembung sendiri masuk dalam kingdom Animalia, kelas Achinopterygi, ordonya Scombriformes dan familinya itu Scombridae dan genus Restaliger. Terus ikan gembung ini memiliki gelang tipis di sepanjang sininya, di sini. Kemudian memiliki spesimen keemasan. Spesimen keemasan itu di sini. Terus sirip punggungnya itu berwarna hitam, ini berwarna hitam. Terus sirip-sirip yang lain itu agak kekuning-kuningan semua. Jadi yang pertama, sebelum kita mengukur tingkat kematangan gonadnya, kita mengukur total lengthnya terlebih dahulu. Jadi total length itu dari ujung mulut sampai ujung ekor. Total lengthnya itu 24 cm. Yang kedua itu diukur yaitu short length. Short length itu dari ujung mulut sampai pangkal ekor. Ukurannya itu 19,8. Yang ketiga diukur itu fork length-nya. Fork length-nya itu dari ujung mulut sampai ujung cekung ekor itu 21,3 cm. Selanjutnya kita akan membedah ikan untuk melihat tingkat kematangan gonadnya. Membedahnya itu kita mulai dari bawah. Dapat kita lihat bahwa ikan gembung ini merupakan ikan gembung jantan. Terlihat dari gonadnya.
Selanjutnya kita akan melihat tingkat kematangan gonadnya. Di sini gonadnya sudah terbagi dua, itu menandakan bahwa ini sudah merupakan ikan dewasa dengan tingkat kematangan gonad TKG 4, yaitu matang gonad. Dimana TKG 1 itu belum matang, TKG 2 itu masih berkembang, TKG 3 itu hampir matang, dan TKG 4 itu matang gonad. Jadi ikan gembung ini yang sekarang saya bedah itu merupakan ikan gembung dengan tingkat kematangan gonad keempat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto dengan NIM 1713521022 dari program studi manajemen sumber daya perairan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempraktikkan praktikum stop, yang dimana pada praktikum kali ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama yaitu adalah pengukuran ikan, terus yang kedua adalah menentukan tingkat kematangan gonad pada ikan tersebut. Klasifikasi ikan tongkol termasuk ke dalam film Chordata, kelas Actinoperigi, genus Eutinus, dan spesies Eutinus avium. Menurut Octaviani 2008, morfologi dari ikan tongkol diantaranya memiliki tubuh berukuran yang sedang, bentuknya memanjang seperti torpedo, memiliki 2 sirip punggung yang terpisah, dan memiliki sirip-sirip kecil dengan jumlah 8-10 buah, memiliki garis belakang hitam yang miring dan tak beraturan dari punggung hingga ekor. Warna bagian punggung berwarna gelap kebiruan. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan diantaranya ada gunting, pisau, dan penggaris. Untuk pengukuran ikan, yang pertama kita mengukur standar length, yang dimana standar length itu diukur dari mulut anterior sampai batang ekor. Hasil yang didapatkan yaitu panjang standar length-nya adalah 23 cm. Sedangkan yang kedua yaitu adalah pengukuran frog length. Frog length yaitu dari anterior sampai dengan lekukan sirip ekor. Dengan panjang frog length didapatkan 24 cm. Sedangkan yang ketiga adalah pengukuran total length, yaitu dari anterior sampai dengan sirip ekor paling posterior. Dengan panjang didapatkan 25 cm. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pengukuran atau menentukan tingkat kematangan gonad pada ikan. Hal yang harus dilakukan yaitu adalah membelah perut ikan dengan menggunakan gunting, yang dimulai dari anus menuju ke sirip. Hal ini dilakukan secara perlahan supaya gonad yang terdapat pada ikan tersebut tidak pecah atau tidak hancur karena adanya sentuhan dari gunting tersebut. Setelah gonad mulai kelihatan,
Nah, untuk gonad pada ikan tersebut sudah mulai kelihatan. Maka dari itu, kita untuk mengambil gonad tersebut harus dilakukan secara perlahan supaya gonad Setelah gonad mulai terlihat, maka kita dapat menentukan seberapa besar tingkat kematangan gonad pada ikan tersebut. Setelah kita selesai membersihkan telur tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat kematangan gonad pada ikan tersebut. Nah, tingkat kematangan gonad pada ikan tongkol betina tersebut termasuk ke dalam 3G4. Nah, yang dimana itu termasuk dalam ovarinya semakin besar, terus telur kuningnya itu berwarna kuning, telurnya mudah dipisahkan, dan butiran minyaknya tidak terlalu tampak. Nah, isi dari kantong telur tersebut yaitu telurnya itu setengah sampai 2/3 dari rongga perut tersebut. Baik, terima kasih praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Shalom. Ya, perkenalkan nama aku Melani Indah Sariwanik dengan NIM 171352129 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Angkatan 2017. Di sini aku akan membedah dan memproduksi pada ikan kembung yang dimana spesiesnya itu Rastreliger spp. Dan adapun klasifikasi pada ikan kembung atau Rastreliger sp menurut Seinin 1984, Phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Leostae, ordo Percomorphi, subordo Scombroidea, famili Scomberidae, genus Rastreliger dan spesies Rastreliger brachyssoma. Morfologi ikan kembung betina atau Rastreliger brachyssoma hampir sama dengan ikan kembung jantan atau Rastreliger canagurta. Ikan kembung betina memiliki tubuh lebih panjang dibandingkan dengan ikan kembung jantan atau Rastreliger canagurta. Berwarna biru kehijauan pada bagian punggung dan putih keperakan pada bagian bawah. Finlet terletak pada sirip punggung dan sirip perut pada ikan kembung, di mana sirip punggung berwarna kuning keabu-abuan dan gelap pada bagian tepi, sirip dada dan sirip perut berwarna kuning muda, sedangkan sirip dubur dan sirip ekor berwarna kuning jernih. Ikan kembung mempunyai panjang tubuh yang tidak lebih dari 30 cm atau rata-rata 15-25 cm, dengan berat terbesar yang pernah dilaporkan 300 gram. Morfologi ikan ini terdiri dari 9 spina dorsal, 3 spina anah, dan 24 tulang vertebrae. Rangkata dilengkapi gigi-gigi kecil yang terletak anterior. Garis lateral melengkung halus di sebelah dorsal bawah dengan 30-34 skutum yang kuat. Demikianlah dari klasifikasi dengan morfologi ikan kembung betina. Dilakukan pengukuran pertumbuhan pada ikan kembung yang didapatkan 300 gram. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yang pertama air, kedua gunting, 3 nampan, 4 penggaris, dan yang kelima pisau. Semuanya di sini aku akan sampel ikannya itu ikan kembung dan kemudian penggaris dan kemudian gunting dan pisau. Di sini aku mengukur terlebih dahulu pada ikan tersebut. Pertama itu aku perkenalkan dulu ini interior mulutnya, kemudian ini ujung ekornya dan ini pangkal ekornya. Dan kemudian aku akan mengukur pertama itu adalah panjang TL-nya tersebut. Panjang TL-nya itu kita ukur pakai penggaris, itu dimulai dari interior mulut, kita hitung, kita ukur dan kita temui itu sampai ujung ekornya itu 25 cm. Dan yang
cm sampai lengkukan ekornya itu 23 cm. Pada panjang cagak tersebut 23 cm. Dan kemudian yang ketiga itu aku mengukur panjang SL pada ikan kembung, yang dimana pada interior mulutnya sampai ke pangkal ekornya yang bagian sininya. Itu panjang SL-nya dan aku mulai mengukurnya. Ini dari interior mulutnya sampai ke lengkukan ekornya. Itu 21 cm. Itu panjang SL-nya ya. Dan yang ketiga itu bagian reproduksinya, aku akan membedanya itu dari anusnya sampai ke insangnya. Aku beda dulu pada ikan kembung. Udah selesai belah, dan ini hasil potongannya sampai ke insang, dan aku mengeluari gonat pada ikan tersebut. Dan aku menarikin insangnya. Dan aku akan membuka insangnya dengan gonatnya. Hasil gonatnya dengan insangnya yang pada ikan kembung tersebut. Kemudian aku akan membersihkan dulu hasilnya yang tadi udah dibedah. Kemudian aku akan membersihkan bagian hitamnya pada gonatnya tersebut. Harus lakukan dengan pelan-pelan supaya gonatnya tidak pecah dan tidak mudah robek. Ini aku menggunting yang hitamnya tadi, udah sebagian aku bersihin bagian hitamnya, dan ini hasilnya pada ikan kembung yang udah aku bersihin dan udah aku bedain pada ikan kembung tersebut. Dan ini insang pada ikan kembung tadi yang udah aku bedah dan udah aku bersihin. Kelihatan ini insangnya pada ikan kembung. Demikian dari video yang telah aku buat, dari mulai ngukur panjang TL, kemudian panjang cagak dan panjang SL, kemudian aku membelahnya dari anus ke insang, dan kemudian udah mendapatkan gonat dan insangnya berbentuk ini, dan kemudian adanya ciri-ciri pada ikan kembung tersebut sudah saya lakukan. Dan terima kasih, semoga kalian yang nonton ini bermanfaat, dan walaupun praktikum dilakukan di rumah masing-masing di masa pandemi COVID-19, tidak menghalangi semangat kami dan semangat saya juga. Terima kasih. Inilah hasil dokumentasi yang telah saya lakukan pada praktikum tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo teman-teman, jadi untuk praktikum kali ini saya menggunakan ikan tongkol dengan nama latin Eochinus affinis,
Jadi sebelum mengetahui tingkat kematangan gonad dan jenis kelamin dari ikan ini, kita bakal mengukur dulu panjang total, standar length, dan fork length-nya. Yang pertama kita akan mengukur panjang totalnya. Jadi untuk mengukur panjang totalnya itu, kita ukur dari bagian mulut ikan sampai ke ujung ekor. Seperti ini. Bisa dilihat. Jadi untuk panjang totalnya itu ada 25 cm. Yang selanjutnya, untuk fork length-nya itu kita ukur dari mulut ikan, ujung mulut ikan seperti ini sampai ke lekukan ekor tengah pada ikan seperti ini. Jadi untuk panjang fork length-nya sendiri itu ada 23,5 cm. Dan untuk standar length-nya diukur dari bagian mulut sampai ke pangkal batang ekor. Jadi seperti ini, dari mulut sampai ke batang ekor seperti ini. Jadi untuk panjangnya sendiri, untuk standar length-nya itu ada 22,5 cm. Setelah kita mengetahui panjang dari ikan, kita bakal mengidentifikasi jenis kelamin dan tingkat kematangan gonadnya ini. Jadi untuk mengidentifikasinya, kita harus membedah ikannya. Jadi alat yang saya gunakan ada gunting. Jadi untuk membedah ikannya, kita mulai dari anus seperti ini sampai ke kepala ikan hingga mendekati kepala ikan. Diusahakan jangan sampai organ dalamnya itu rusak akibat dari kita motongnya ini. Setelah ikannya dibedah, kita buka perlahan seperti ini dan kita cari gonadnya. Ini gonad yang kita peroleh. Untuk jenis ikan yang kita identifikasi itu berjenis kelamin betina. Kenapa? Karena gonadnya itu berwarna merah. Yang kita peroleh pada ikan tongkol dapat dilihat seperti ini. Jadi dia termasuk pada TKG 3 seperti ini, dengan ciri-ciri gonad berwarna kuning krem. Dapat dilihat berwarna kuning krem. Telurnya itu dapat dilihat dengan mata telanjang. Sudah sangat jelas telurnya. Seperti ini. Pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, saya Putu Bagaskara Widya Prayoga. Saya dari mahasiswa Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Udayana. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan atau mencoba memberikan informasi mengenai pengukuran morfometrik ikan kakak tua. Yuk kita lihat. Oke guys, kita lanjut. Ini ikan kakak tuanya. Oke, ikan kakak tua ini adalah ikan laut, dan dimana ikan kakak tua ini adalah ikan karang. Makanya dia bentuknya warnanya indah gitu. Bisa dilihat. Oke, ini ekornya. Tuh warnanya bagus kan guys. Warnanya kayak pelangi. Makanya kebanyakan hewan-hewan karang, ikan karang itu warnanya cantik seperti itu. Oke, kita langsung ukur aja ya guys. Dan nama ilmiah dari ikan kakak tua ini adalah Chlorurus sordidus. Dan untuk alat dan bahannya itu ada kertas, alat tulis ya. Alat tulis untuk nyatet banyak TL dan SL-nya. Terus ada penggaris intinya.
Intinya ini untuk ya ngukur lah ya. Kalau nggak ini ya nggak bisa ngukur. Oke, kita langsung saja. Oke, di sini ada ikan kakak tuanya. Kita ukur dari TL yaitu total length. Oke guys. Oke, total lengthnya 17,5 cm guys. Untuk standar length itu dari muncul mulutnya sampai ini pangkal ekornya ya. Kita lihat sekarang. Oke, SL-nya 15,5 cm guys. Oh ya, tadi ada alatnya satu kurang, itu adalah pisau. Untuk nanti kita akan membedah ikannya untuk mencari tahu kematangan gonat ikan kakak tua ini. Oke, kita lanjut untuk bedah. Oke, kita akan langsung bedah ikannya. Oke guys, kita lihat tingkat kematangan gonatan dari ikan kakak tua ini. Dan ini harus sangat hati-hati ya guys. Kalau nggak hati-hati nanti hancur ininya gonatnya di dalam. Oke. Udah dulu ya guys. Five minutes later. Oke guys, ini dia gonatnya tadi yang saya yang saya tadi dapat. Tapi ini kurang rapi ya guys. Nah, tuh. Oke, mantap. Jadi ini dia jantan. Kenapa jantan? Karena dari warnanya dia putih krim atau putih. Dan ini digolongkan TKG jantan 2. Dimana dia masih seperti benang karena ikannya kecil ya guys. Ikan masih segini guys. Kedua dia masih seperti benang tapi sudah agak berisi dan warnanya sudah mulai putih susu seperti itu guys. Oh ya, untuk berat ikannya yaitu 92 gram dan gonatnya tidak bisa saya ukur timbang karena tidak memiliki timbangan yang akurat seperti itu. Oke guys, sekian dari saya, semoga ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika saya banyak ada salah kata dan mungkin ada kekeliruan. Mohon direvisi di kolom komentar ya guys. Dan semoga kalian selalu berbahagia, selalu sehat walafiat di pandemi COVID-19 ini ya guys. Selamat siang, nama saya Mayang Utami dengan NIM akhir 46. Di sini saya praktikum menggunakan ikan tongkol atau nama ilmiahnya Euthymis affinis. Nanti saya praktikum menjelaskan ciri-ciri dan morfologi ikan, terus dilanjutkan dengan pengukuran ikan yaitu SL, FL, dan TL ikan tongkol. Kemudian dilanjutkan dengan pembedahan ikan, lalu pengamatan TKG ikan, di mana nanti ikan tongkol termasuk TKG berapa dan gonat apa. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan morfologi pada ikan tongkol. Ikan tongkol memiliki bentuk memanjang dan ujungnya meruncing. Ikan tongkol memiliki 2 sirip punggung dan finlet, menandakan bahwa ikan tongkol termasuk ke dalam ikan perenang cepat. Warna pada ikan tongkol, bagian punggung memiliki warna biru kegelapan dan pada bagian bawah ikan tongkol memiliki warna putih keperakan. Ikan tongkol tidak memiliki gelembung renang.
Menurut Octaviani tahun 2008, ikan tongkol memiliki bentuk tubuh memanjang seperti torpedo, dengan mempunyai 2 sirip punggung yang dipisahkan oleh celah sempit. Sirip punggung pertama diikuti oleh celah sempit, sirip punggung kedua diikuti oleh 8-10 sirip tambahan. Selanjutnya saya memulai pengukuran pada ikan tongkol menggunakan penggaris. Panjang total ikan tongkol diukur dari mulut sampai ujung panjang ikan tongkol dari mulut sampai ke posterior paling ujung yaitu 27. Mohon maaf, 26,5. Selanjutnya pada SL, yaitu dari ujung mulut sampai ke pangkal batang. cm. Selanjutnya FL, yaitu dari mulut asterior sampai ke ujung sirip ini, 26. Di sini pengukurannya saya menggunakan sumber dari Herman 2009. Di sini saya akan mulai pembedahan pada ikan tongkol. Saya menggunakan gunting dan pisau seadanya yang ada di rumah. Pembedahan dilakukan dari ujung anus sampai operculum.
kemudian diamatin apakah ini betina atau jantan. Setelah saya amatin, ikan tongkol yang saya dapatkan memiliki gonad jantan, di mana dengan TKG 3, di mana sudah bergerigi ujung-ujungnya dan sudah lebih membesar, warna putih susu, sesuai dengan menurut Casey dan Effendi bahwasannya TKG 3 permukaan testis tampak bergerigi, warna semakin putih dan ukurannya semakin besar. Bergerigi lumayan besar namun belum matang, warna putih seperti putih susu. Sekian presentasi praktikum saya menggunakan ikan tongkol dan alat seadanya yang di rumah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Mayukiantus Tuku dengan NIM 171352153 dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan cara mengukur tingkat kematangan gonad ikan layang dan laju pertumbuhannya. Cara pertama, di sini sudah ada ikan layang. Pertama yang kita ukur adalah total length. Total length adalah dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor. Jadi sekarang kita ukur total lengthnya mencapai 18 cm. Setelah mengukur total length, kita akan mengukur fork length, di mana dari ujung mulut sampai dengan bagian ekor yang di tengah cengkungan ini, yaitu ukurannya adalah 17 cm. Setelah mengukur itu, kita akan mengukur standar length. Standar length itu adalah dari ujung mulut sampai dengan bagian ekor yang bagian tubuh yang paling akhir sebelum ekor, yaitu panjangnya adalah 16 cm. Setelah melakukan itu, kita akan melihat tingkat kematangan gonad ikan layang. Ikan layang atau nama latinnya adalah Decaptenus. Ini adalah gonad ikan layang yang kita dapat. Untuk menentukan tingkat kematangan gonadnya, kita akan melihat ciri-ciri yang sudah diberikan. Dari gonad yang kita dapat ini mendapatkan TKG 5 karena di sini tertulis karena ciri-cirinya memiliki tetes bagian belakang kempis dan di bagian pelepasan masih berisi, seperti pada yang ada di sini. Ini di daerah sini kempis dan di sini masih berisi. Sekian video dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kintani Jaya dengan NIM 17135211055. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari ikan tongkol yang memiliki nama latin Eutinus affinis. Ikan tongkol memiliki bentuk tubuh fusiform dan memanjang, memiliki bentuk sirip ekor forked, memiliki sirip punggung yang kecil,
Bagian punggungnya berwarna hitam dan bagian perutnya berwarna keperak-perakan, serta memiliki garis-garis kehitaman pada bagian sisi punggung. Ikan tongkol memiliki bentuk mulut yang kerucut. Alat yang digunakan untuk pengukuran pertumbuhan adalah penggaris, dan untuk pembedahan adalah gunting. Pada pengukuran yang pertama, yaitu pengukuran total length, yaitu ukuran lurus horizontal dari ujung mulut sampai ujung ekor yang paling panjang. Didapatkan hasil pengukuran total length adalah 26,5 cm. Pengukuran yang kedua adalah standar length, yaitu pengukuran dari ujung mulut sampai ujung pangkal ekor. Didapatkan hasil dari pengukuran standar length adalah 23 cm. Pengukuran yang terakhir adalah pengukuran fork length, yaitu ukuran lurus horizontal dari ujung mulut sampai ujung duri bagian tengah ekor. Didapatkan hasil dari pengukuran fork length ini adalah 25,6 cm. Saat ini kita akan melakukan pembedahan ikan yang dimulai dari anus, sampai ke bagian operculum. Diperlukan kehati-hatian dalam membedah perut ikan, karena jika tidak hati-hati, gonadnya bisa terpotong dan hancur. Setelah dilakukan pembedahan, kita bisa mengambil isi perut ikan dan memisahkan bagian antara gonad dan sistem pencernaannya. Gonad yang dimiliki oleh ikan tongkol ini berdasarkan KC 1956 adalah TKG 5 jantan, karena pada tesis bagian belakangnya kempis dan di bagian dekat pelepasan masih berisi.